Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan. Selamat berbakti di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun saat ini kita belum bisa bertemu secara tatap muka, tapi saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, saya yakin saudara tetap beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam susah, dalam senang. Mari kita akan segera memulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang melimpah buat kami seluruh jemaatmu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mulai ibadah kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah-rumah. Mereka juga memuji dan memuliakan nama-Mu lewat mereka, jamaah mereka Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kalau kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan, terlalu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu saat ini Tuhan kami ingin memuji, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah Tuhan yang beracara di dalam ibadah kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Kita akan angkat sebuah pujian. Sungguh besar setiamu. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita akan angkat lagu ini dari awal. Kita akan lebih sungguh lagi. Kita akan ingat cinta Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala puji
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Ku bersyukur buat penyertaan-Mu di dalam hidupku Tuhan. Yesus, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang ajaib, tiada yang seperti-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disanjung. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, tiada yang seperti-Mu. Kau yang berkuasa di bumi, di surga. Biarlah segala bangsa memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Yesus, Kau tempat perlindunganku, Kau gunung batuku, tempat pelarianku Tuhan. Kaulah segalanya, Kau yang terindah bagiku. Yesus, terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, tiada Allah yang seperti-Mu. Kau layak disembah, Kau layak disanjung. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak dipuji Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin lebih dalam menikmati hadirat-Mu. Jamah kami Tuhan, lawat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom, shalom. Saya yakin kita semua luar biasa ya. Kita semua dikasih sehat. Karena kita punya Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Walaupun mungkin kita mengalami kesusahan, memang saat ini adalah masa-masa sukar bagi kita semua. Tapi Tuhan adalah kekuatan kita yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati masalah demi masalah yang kita hadapi. Mari kita akan angkat sebuah pujian, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga.
surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Allah adalah sumber kekuatan kita, hanya Dia yang kita andalkan di bumi ini. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan mengerti isi hati Tuhan saat ini, saudara-saudara. Kita akan sebuah pujian, bukan dengan kekuatanku. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan kekuatan kami. Tidak dapat kami mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus. Hanya Kaulah yang bisa kami andalkan di sini Tuhan. Haleluya Yesus. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Sebab kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang padamu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami menjalani hidup ini Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita akan berdoa. Engkau menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dan hidup melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, sucikan kami semuanya. Amin. Selamat pagi semuanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel, fatsalnya yang ke-28, ayatnya yang ketiga sampai yang ke-25. Kita akan belajar dari kegagalan Saul. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah lulus ujian. Ternyata dari kisah Saul ini kita akan belajar bahwa ada 3 ujian yang dialami oleh kita orang percaya. Ujian yang pertama ayat 4 dan 5 di situ dikatakan adalah ujian keadaan. Jadi di situ dikisahkan bagaimana orang Filistin mereka berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah di Sunem. Lalu Saul dengan seluruh Israel mereka membuat kemah juga di Gilboa. Dikatakan begini, ayat yang kelima, waktu Saul melihat orang Filistin dikatakan bahwa ia menjadi takut dan hatinya sangat gemetar. Waktu dia melihat keadaan, sebuah kenyataan dalam hidupnya bahwa dia dikepung oleh orang Filistin menimbulkan ketakutan dan dikatakan hatinya gemetar. Ayat ke-15 dikatakan demikian. Saul sangat dalam keadaan terjepit. Inilah ujian yang pertama di dalam kehidupan kita semuanya. Kalau kita melihat sekarang keadaan kita hari-hari ini, kita bisa menjadi takut. Hati kita gemetar. Mungkin kita sama-sama mengatakan kita dalam keadaan terjepit. Itu ujian yang pertama. Dan Saul gagal di situ. Ujian yang kedua adalah ujian ketaatan. Di dalam ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan begini. Saul berkata, Tuhan tidak menjawab doanya. Sangat menyedihkan bahwa Tuhan tidak menjawab doanya. Kenapa? Sedangkan Tuhan selalu berkata, aku akan menolong engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan memberikan perlindunganmu. Tapi kenapa ketika saat-saat dibutuhkan, Saul membutuhkan Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Nah ternyata di ayatnya yang ke-18, terjawablah kenapa Tuhan tidak menyampaikan isi hatinya kepada Saul. Ternyata Saul itu tidak taat. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 1 Samuel fatsalnya yang ke-15 ayat 3 sampai 9, beberapa fatsal sebelumnya, dikatakan gini, Tuhan itu memerintahkan Saul untuk menumpas habis orang Amalek dan binatang-binatangnya. Tapi Saul tidak membunuh rajanya. Dan binatang-binatang yang terbaik dan tambun itu dibiarkan hidup. Saul tidak taat. Saul melakukan pelanggaran dan itu adalah dosa. Menjadi penghalang. Itulah sebabnya ketika Saul berseru kepada Tuhan, Tuhan dikatakan gini, Allah telah undur dariku.
Itu kata Saul. Ujian yang kedua adalah ujian ketaatan. Lalu ujian yang ketiga adalah ujian komitmen. Di dalam ayatnya yang ketiga itu dikatakan begini, Samuel sudah mati. Kemudian Saul telah berkeputusan begini, bahwa di dalam negeri Israel itu tidak boleh memanggil arwah atau roh peramal. Itu tidak diperbolehkan. Tetapi pada waktu dia menghadapi ujian keadaan dan ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab, apa yang sudah dia komitmenkan kepada Tuhan, itu yang dia langgar sendiri. Saul pergi ke Endor dan dia mencari seorang perempuan peramal pemanggil arwah. Di mana akhirnya di situ diperlihatkan sosok Samuel, ya, yang pasti itu bukan Samuel tetapi setan atau iblis yang menyamar menjadi Samuel. Dan akhirnya Saul diingatkan oleh Tuhan bagaimana dia hidup dalam hidupnya tidak taat kepada Tuhan. Dia melanggar komitmennya. Jadi saya simpulkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup ini ada 3 ujian, yaitu ujian keadaan, ujian ketaatan, dan ujian komitmen. Mari kita sama-sama lulus dalam 3 ujian kehidupan ini. Kenapa? Kita bisa melihat di dalam 1 Tawarikh, Fatsalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 dan 14. Konsekuensi dari kehidupan Saul yang dikatakan dia tidak melakukan perintah Allah, dia melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, dikatakan demikian. Saul pada akhir hidupnya, dia mati bunuh diri dan jabatannya sebagai raja harusnya diturunkan kepada anaknya, tapi akhirnya Tuhan serahkan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, kegagalan Saul merupakan pembelajaran buat kita semuanya pada pagi hari ini. Supaya kita semuanya ingat kita lulus ujian kehidupan. Keadaan, ketaatan, dan komitmen. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami akan melakukannya. Terima kasih buat pemerintahan pusat dan daerah yang bersinergi, berkeputusan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kami bersyukur sebab Indonesia dalam keadaan kondusif dan aman karena akibat COVID-19 ini. Tuhan terus akan menyembuhkan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan buat seluruh jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang akan menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu, ekonomimu, semuanya. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman untuk kegiatan tengah minggu diliburkan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 21 Mei di rumah masing-masing. Kemudian ibadah Minggu tanggal 24 Mei masih di rumah masing-masing sampai ada info selanjutnya.
Kemudian ada doa puasa untuk memperingati hari Pentakosta tanggal 22 sampai 30 Mei. Puasanya mulai dari jam 9 malam sampai jam 3 sore. Kita berbuka ya. Itu saja pengumumannya. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.